penghujung minggu tahun 2024 ini. Layak kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat hari yang indah ini yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan adalah Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Firman ini mungkin yang kedua kali tahun 2024 ini. Kalau saya tidak salah kita sudah dengarkan ini pada bulan-bulan 3 atau 4 kemarin. Oleh karena itu firman itu datang kepada kita, mengingatkan kita kembali bagaimana kebaikan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mempertemainya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyatakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini judulnya hari ini, hati yang melekat kepada Tuhan. Bulan 12 ini kita banyak memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan menjadi pertanyaan, ketika Tuhan Yesus lahir di dunia 2024 tahun silam, dan selalu lahir dalam setiap hati, pikiran kita, hidup kita, adakah kita melekat kepada Dia? Adakah hati kita melekat kepada Yesus yang lahir itu? Nah, ini perlu kita renungkan, yang menjadi pertanyaan dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, hati yang melekat kepada Tuhan. Ada 7 di sini janji Tuhan bagi orang-orang yang melekat hatinya. Bagi orang-orang yang melekat hatinya kepada Yesus yang lahir itu, kepada Yesus yang datang ke tengah dunia. Hari ini dikatakan yang pertama, saudaraku, janji Tuhan meluputkannya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Haleluya. Yang pertama diluputkan. Kita berdoa, kita percaya anak kita Rado Sidaputar, ketika dia melekat kepada Tuhan, maka dia diluputkan. Haleluya. Sekalipun dia ada proses, sekalipun dia ada rasa-rasa sekarang kurang sehat, atau sekarang dia atau belum sadar, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita yang lahir, Yesus yang datang ke tengah dunia, dia mampu sanggup meluputkan segala sesuatu anak Tuhan. Sekalipun dalam saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kecelakaan pun, di dalam masalah pun, Tuhan janji dia akan meluputkan setiap orang yang melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita percaya ketika kita mau tetap melekat kepada Tuhan, percayalah, yakinlah, apapun keadaan kita, situasi kita, bahwa Tuhan janji Dia akan meluputkan kita di dalam setiap masalah kita, di setiap persoalan kita, di setiap tantangan yang kita hadapi,
Apabila hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, Dia akan luputkan kita. Berbicara tentang meluputkan, saudara-saudaraku, sesuatu yang tidak ada lagi harapan, sesuatu yang tidak bisa lagi kita selesaikan. Disitulah Tuhan mau meluputkan seseorang itu, mau meluputkan kita. Maka disitulah sebenarnya Tuhan lakukan ini keajaiban. Tuhan lakukan ini perkara ini, suatu janji yang meluputkan ketika kita seakan-akan tidak lagi harapan, saudara-saudara. Dan yang kedua, Tuhan katakan janji, saudaraku, hati orang yang melekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan membentenginya. Kita tahu pergumulan, persoalan, musuh-musuh selalu mengintai kita. Ada dari depan, ada dari belakang, ada dari kiri, ada dari kanan. Ada banyak musuh kita di tengah dunia. Namun hari ini Tuhan janji setelah Dia datang ke dunia, bahwa setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh membentenginya orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Ketika hati kita melekat, bahwa Tuhan sungguh membentengi kita. Dia tidak biarkan kita jatuh. Kalaupun jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu, bahwa pembentengan Tuhan itu selalu ada dalam hidup setiap orang yang hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Maka oleh karena itu hari ini perlu hati kita melekat kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, hati orang yang melekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan mencatat. Ketika saudara berseru, ketika kita berseru, Tuhan tolong, kasihani kami, lihat keluarga kami. Tuhan menjawab. Dia Allah yang mau mendengarkan. Dia Allah yang mau melihat. Dia akan menedengkan telinganya bagi setiap orang yang mau berseru kepada Tuhan. Dan Dia memandang kita ketika kita datang angkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan selalu menjawab. Tapi sering kita tidak sadari jawaban Tuhan bagi setiap hidup kita. Kenapa saudara? Karena kita pakai adalah keinginan dan kemauan kita, tidak keinginan atau kemauan Tuhan. Tapi sering manusia memakai keinginannya, memakai kemauannya, maka Tuhan tidak menjawabnya, saudara-saudara. Namun ketika kita memakai keinginan Tuhan, itulah tandanya bahwa kita ada melekat kepada Tuhan, saudaraku. Dan yang keempat dikatakan, saudara-saudaraku, bahwa setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai. Immanuel, Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai kita, percayalah bahwa kita tidak akan mengalami kekeringan, bahwa kita tidak mengalami kehausan, bahwa kita tidak mengalami kedahaagaan. Tapi ketika kita haus, Tuhan akan berikan air kehidupan dari sorga untuk menejukkan setiap hati kita, menejukkan setiap pikiran kita, menejukkan setiap jiwa kita, sehingga kita tetap setia untuk melekat kepada Tuhan, saudaraku. Dan yang kelima dikatakan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa setiap hati orang yang melekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan memuliakannya. Luar biasa. Hati orang yang melekat kepada Tuhan, maka orang itu, firman janji Tuhan katakan, Tuhan memuliakannya. Ketika saudara dimuliakan Tuhan, saya dimuliakan Tuhan, maka sungguh-sungguh kita adalah anak-anak Allah, anak Tuhan yang sungguh berkenan kepada Allah, yang sungguh berkenan
Tuhan, maka ketika kita berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Allah, maka sesungguhnya saudara adalah berhak menerima sukacita, menerima damai sejahtera, menerima surga yang mulia yang Tuhan janjikan bagi setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita hari ini memuliakan Tuhan, percayalah Tuhan pun akan memuliakan saudara dan saya hari ini. Puji Tuhan. Dan yang keenam, Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan berikan keselamatan. Berikan keselamatan. Janji Tuhan ini. Keselamatan demi keselamatan akan Tuhan berikan. Lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, diberikannya keselamatan. Keselamatan ini, saudaraku, menunjukkan bahwa kita lepas dari satu jerat. Keselamatan itu bisa dikatakan bahwa kita dari tahun 2024 sampai tahun 2025 itu keselamatan. Dan itu janji Tuhan. Ketika kita melekat, percayalah saudara dan saya, kita semua yang hadir hari ini, percaya kita akan diberikan keselamatan. Dan kita masuk tahun yang baru, tahun yang 25 yang Tuhan janjikan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Tuhan katakan, hati orang yang melekat kepada Tuhan, Tuhan janjikan Dia akan berikan panjang umur dan akan dikenyangkan dia dan akan diperlihatkan kepadanya. Saudara, panjang umur ini sungguh-sungguh dirindukan setiap orang, disenangi setiap orang. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kalau umur kita berapa sekarang, perlu kita renungkan. Jangan kita salah, saudaraku. Tidak semua orang menjadi tua. Tidak semua orang. Ada muda sudah dipanggil Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah tua, bersyukurlah kita. Karena Tuhan sudah berikan kita orang tua. Hari ini firman Tuhan janji kepada kita, hati orang yang melekat, selalu melekat kepada Tuhan, Tuhan berikan umur panjang. Artinya dari mulai lahir, bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, dewasa, orang tua, sampai panjang umur, itu satu proses yang Tuhan berikan bagi kita. Yang walaupun saudaraku, di dalam proses itu sering kita mengalami banyak hal, mungkin sakit, penderitaan. Tapi itu sebuah proses bagi setiap orang, bagi manusia, bagi tebusan Tuhan yang mau hatinya melekat kepada Tuhan. Tapi yang perlu kita pegang di sini, saudaraku, 3 janji Tuhan itu. Yang pertama, Tuhan meluputkan. Yang kedua, Tuhan memberkatinya. Yang ketiga, Tuhan menjawab. Yang empat, Tuhan menyertai. Yang kelima, saudaraku, memuliakannya. Dan yang keenam, saudaraku, Dia memberikan keselamatan. Dan yang ketujuh, saudaraku, Dia memberikan kita adalah umur panjang. Kalau kita diberikan umur panjang, maka akan sesuai dengan firman Tuhan itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan mungkin saudaraku akan bisa umurnya seperti umur di perjanjian lama. Dan ada juga yang demikian sekarang di hari sama, ada yang 100 lebih. Dan kita menginginkan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka oleh karena itu, mari kita tetap melekat hati kita kepada Tuhan, supaya lewat itu Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan janji-janjinya ini kepada saudara dan kepada saya hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apa ciri orang yang melekat kepada Tuhan? Seperti apa ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan? Hari ini kita pelajari ada 3 ciri orang yang melekat kepada Tuhan.
Yang pertama saudaraku, dia selalu intim kepada Allah. Dia selalu intim kepada Yesus. Dia selalu intim kepada Tuhan. Jadi ciri orang yang pertama yang selalu melekat kepada Tuhan, dia selalu intim kepada Tuhan. Maka dikatakan ini di dalam Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 20. Demikian dikatakan. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan. Mengasihi itu menunjukkan keintiman. Bahwa Allah mengasihi anak itu menunjukkan bahwa keintiman ada antara Bapa dengan anak. Ada keintiman antara anak dengan Bapa. Dengan kata lain saudaraku, keintiman itu dibangun oleh kasih dan komunikasi. Itu keintiman. Dibangun oleh kasih dan komunikasi. Tidak hanya hubungan, tapi ada komunikasi. Itulah yang dikatakan itu. Ketika seseorang ada hubungan, bagus, hanya hubungan saja. Lalu ditanya, bagaimana hubunganmu? Hanya hubungan keluarga dekat, tapi tidak ada komunikasi. Itu belum sempurna. Tapi Bapa memiliki kasih kepada anak dan dia komunikasi dengan anak. Maka ketika kita ada keintiman itu, selalu ada kita hubungan, lalu ada komunikasi. Bapak dengan anak, saudara dengan saudara, ada hubungannya dan mereka selalu komunikasi. Entah bagaimana mereka komunikasi, tergantung mereka. Tapi sesungguhnya keintiman itu adalah kasih, komunikasi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka ketika keintiman itu ada kasih, ada komunikasi, akan menghasilkan kepercayaan. Ketika kita kepercayaan, maka saudaraku, di situ akan banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang kita terima. Maka ketika seseorang sudah mempercayakan kita, maka di situ akan ada yang heran, saudara-saudaraku yang dikasihi. Ketika seseorang mempercayakan saudara, di situ akan heran. Yang walaupun kalau dilihat dari keadaan kita, dari kemampuan kita, tapi ketika seseorang itu mempercayakan, ada di sana yang heran, ada di sana luar biasa. Begitulah Tuhan saudara-saudaraku kepada saudara, kepada saya. Walaupun kita orang berdosa, orang hina, orang yang tidak apa-apa, ketika Tuhan percayakan kepada kita, maka di sana akan terjadi heran yang luar biasa. Puji Tuhan. Ketika ada kepercayaan itu, saudara-saudaraku, maka kepercayaan itu di mana kita akan mendapatkan pernyataan Roh Kudus atau pewahyuan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus, saudara-saudaraku, adalah yang memiliki peranan penting dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan naik ke surga, yang memiliki peranan penting bagi setiap umatnya, bagi setiap tebus saudaranya, ada Roh Kudus. Maka oleh karena itu, kita semua dituntut harus penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka
Maka Roh Kudus itulah yang memimpin, yang menuntun, yang membimbing kita. Maka ketika seseorang itu ada penuh Roh Kudus, pasti dia ada memiliki keintiman dengan Allah, keintiman dengan Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ketika seseorang itu tidak penuh Roh Kudus, mustahil dia ada keintiman dengan Allah, mustahil dia keintiman dengan Yesus. Tapi ketika seseorang itu penuh Roh Kudus, maka dia akan selalu intim dengan Allah Bapa di sorga. Maka hari ini firman ini mengajari kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita intim kepada Allah, mari kita intim kepada Tuhan. Dan setelah kita intim kepada Tuhan, maka kita akan intim kepada saudara-saudara kita, terlebih-lebih saudara seiman kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Ulangan 29 ayat 29. Tolong ada menemukan Ulangan 29 bahwa keintiman itu dibilang apa? Puji Tuhan. Dikatakan demikian, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Artinya saudaraku, banyak hal yang tidak kita tahu, banyak hal yang tidak kita mengerti dalam hidup ini. Tapi saudaraku, ketika kita intim kepada Allah, intim kepada Tuhan, lalu kita dipenuhi Roh Kudus, maka di sana Tuhan akan dinyatakan, Tuhan akan mewahyukan kepada kita hal-hal yang tidak kita mengerti, hal-hal yang tidak kita tahu, yang tersembunyi bagi Allah, saudara-saudara. Artinya bagi orang yang sudah intim, dia tidak ada lagi rahasia. Amin. Maka apa yang ada dalam hatinya, rahasianya pun akan sampaikan. Demikian juga Tuhan kita, Allah kita, Yesus kita. Ketika kita intim kepada Dia, hal-hal rahasia pun Dia akan sampaikan kepada saudara, Dia akan sampaikan kepada saya, Dia akan sampaikan kepada kita semua yang tidak kita mengerti, yang tidak kita ketahui, saudaraku. Tujuannya saudaraku, supaya saudara, supaya saya, supaya kita mengerti hal apa yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan. Maka hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita intim kepada Tuhan, saudara-saudara. Contohnya, saudara-saudaraku, adalah dalam perjanjian baru, yaitu perempuan yang pendarahan. Lukas 5, coba baca Lukas 5 apa dikatakan sana. Markus 5 ayat 34. Kalau tak bisa lagi apa ya? Demikian dikatakan. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Perempuan ini tidak tahu ini rahasia ini. Tapi saudara-saudaraku, ini diberikan oleh Tuhan kepada perempuan ini. Lalu rahasia ini diberikan saudara-saudaraku. Maka perempuan ini dapat hikmah, dapat terang Tuhan, dapat pengertian. Dia berkata, asalkan ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Haleluya.
Itu pengertian, itu hikmat dari Tuhan. Ketika tidak ada hikmat daripada Tuhan, maka dia akan putus asa. Bagaimana aku mau menggapai Tuhan itu? Begitu banyak orang. Aku tidak berdaya, lemah, letih, lesu. Tapi dia memiliki hikmat yang baru daripada Allah, mengirim hikmat dari Tuhan, saudara-saudaraku. Maka terang Tuhan dinyatakan bagi diri perempuan itu. Maka dia berkata dalam hidupnya, dalam hatinya, kalau aku camat jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan ini mengajari kepada kita supaya kita intim kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Orang yang hatinya melekat adalah yang intim. Orang yang intim akan diberitahukan semua rahasia Tuhan. Orang yang intim akan melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan akan diberikan semua rahasia kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita intim, rahasia-rahasia akan Tuhan berikan bagi kita untuk hari-hari mendatang, minggu mendatang, tahun mendatang, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga kita mengerti, mengetahui hal apa yang Tuhan kerjakan, mau nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Terakhir, ayat terakhir dalam hal intim ini, saudaraku, Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 24. Apa dikatakan di sana? Inilah firman Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntut aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Ayat ini saya suka ini. Dikatakan demikian. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Luar biasa. Dengan nasihat Tuhan mengangkat kita, lalu diberikan kemuliaan bagi saudara dan bagi saya dan bagi kita semua. Apakah Tuhan itu begitu baik bagi kita, begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita, saudara. Oleh karena itu, ketika kita intim kepada Tuhan, maka dengan nasihat Tuhan ini, maka Tuhan menuntun kita, dan kemudian Tuhan mengangkat kita dan memberikan kemuliaan. Luar biasa. Sudah dituntun, diangkatnya menjadi anaknya, diberikan kemuliaan bagi kita. Artinya ketika kita dimuliakan kemuliaan, maka saudara dan saya tidak akan dipermalukan oleh iblis, tidak akan dipermalukan oleh setan, tidak akan dipermalukan oleh dunia. Sebab kemuliaan daripada Allah turun bagi saudara, turun bagi saya, turun bagi kita. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang melekat kepada Tuhan memiliki ketergantungan kepada Allah. Tidak ketergantungan kepada dunia ini. Sebab kita tahu dunia hanya bersifat semu, bersifat sementara. Tapi ketergantungan kepada Allah bersifat yang kekal, sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikatakan ini dalam Yohanes 5 tadi. Yohanes 5 ayat 19 demikian dikatakan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan ini menunjukkan ketergantungan Yesus kepada Bapanya. Bahwa Yesus tidak mau melakukan, tidak mau mengerjakan segala sesuatu kalau tidak perintah
oleh bapaknya di dalam surga. Dia tergantung kepada bapaknya. Dia tidak mau mengerjakan, saudara-saudaraku. Jadi Yesus mengambil keputusan tanpa perintah dari Bapa. Dia tidak mau, saudara-saudara, tapi dia menunggu apa yang menjadi perintah Bapaknya itu, baru dia kerjakan. Seperti ayat firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan tidak mau mengerjakan pekerjaan tanpa perintah Bapa. Maka dikatakan ini, saudaraku, sebagai contoh ini Matius 4. Tolong kita lihat Matius 4 ayat 3 sampai 4. Ada yang menemukan Matius 4? Tetapi Yesus menjawab, ada yang tertulis, manusia ini bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungannya baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa iblis itu sinis kepada Yesus. Dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan iblis. Dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan setan. Tapi dia mau melakukan, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Bapaknya. Dia mau mengerjakan apa yang dikatakan oleh Bapaknya. Walaupun setan menawarkan itu, dia tidak mau, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi dia mau melakukan apa yang dikatakan oleh Bapaknya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan tadi dalam Matius 4 ayat 3 sampai 4 itu dikatakan demikian, saudaraku. Lalu datanglah si iblis mencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini kan sebuah ejekan. Maka sering itu di dunia ini, hidup pokok anak Tuhan, anak Pentakosta, alai keadaan bersama. Ini dari iblis. Hati-hati segala yang dikasih Tuhan. Jangan melakukan itu. Haleluya. Banyak kata-kata dunia. Katanya kau anak Tuhan, harus diberkati, melimpah begitu dan itu. Hati-hati kita, saudara. Itu kata iblis, kata setan. Bukan kata Bapa, bukan kata Yesus, tapi itu kata dunia. Maka perlu kita tidak dengarkan itu. Abaikan saja, diamkan saja, supaya ada damai di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga Yesus. Dia tidak mau mengambil kesimpulan, mengeluarkan kata-katanya. Sebab dia tahu, saudaraku, nanti salah Yesus, saudara-saudara. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Kita belajar seperti Yesus ini. Hati-hati dengan lisan kita. Hati-hati dengan kata kita. Saudara-saudaraku yang dikasih. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita jangan terjerat oleh lisan kita. Supaya kita jangan terjerat oleh kata-kata kita, saudara-saudaraku yang dikasih. Tapi Yesus itu, Tuhan kita yang lahir ke dunia ini, dia begitu hati-hati. Dia tidak sembrono, saudaraku, mengambil kesimpulan. Dia tidak sembrono mengambil kata-kata.
kepada perintah dari Bapaknya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun dia diejek, iblis sinis mengejek dia, saudara-saudaraku, seperti dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 3 tadi dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Itu tidak sulit sebenarnya bagi Tuhan Yesus melakukan mujizat perkara itu, yaitu batu menjadi roti. Tidak begitu sulit. Tapi dia tahu, saudara yang dikasih Tuhan, dia tahu mau mengikuti oleh iblis. Dia tidak mau mengikuti oleh setan. Dia tidak mau mengikuti oleh dunia. Tapi dia mau mengikuti apa perintah Bapaknya daripada surga. Puji Tuhan. Demikian juga kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan kita mau mengikuti kata dunia. Jangan kita mau mengikuti oleh kata-kata iblis, kata setan. Sekalipun itu seakan-akan menyakiti hati kita, mengejek kita, sinis kepada kita. Waduh dah, ya nomor Tuhan toh, gini-gini kau, gini-gini. Jangan dengarkan. Tapi mau kita dengarkan suara Tuhan yang mengajari kita, sebab kita adalah akrab, bergaul, intim kepada Tuhan kita yang memberikan kita. Adalah kita hanya tergantung kepada Tuhan. Jangan tergantung kepada dunia ini, saudara. Tapi kita mau tergantung kepada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan kita itu Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas, sang pencipta langit, bumi, bahkan segala isinya. Bahkan lebih daripada itu, yang memberikan nyawa saudara, nyawa saya, napas saudara, napas saya. Lalu saudara dan saya hidup sampai hari ini bisa berbakti, beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau itu kita sadari, itu kita harus tergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah yang memiliki saudara dan memiliki saya. Saudara tidak milik dunia, saudara tidak milik setan, saudara tidak milik iblis, tapi saudara milik Allah, milik Yesus yang telah disuruh ke dunia untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini perkataan sinis ini, saudara-saudaraku, nanti bisa baca juga perkataan sinis oleh Hanya Utara dalam Matius 27 ayat 41-43, nanti bisa baca di rumah. Tapi Yesus tahu iblis tidak mau Yesus menyelamatkan kita. Yesus tahu itu, bahwa iblis itu tidak mau menyelamatkan saudara. Bahwa iblis itu tahu bahwa Yesus menyelamatkan saya. Iblis tidak ingin. Supaya apa, saudara? Supaya ada teman iblis, supaya ada teman setan nanti di api neraka. Tapi saudara dan saya tidak mau ke api neraka. Haleluya. Kalau tidak mau ke api neraka, mari dengarkan suara Allah. Puji Tuhan. Ada suara iblis dari kiri, dari belakang, dari atas, seakan-akan enak merayu, menggoda. Tapi ketahuilah, itu hanya ular berbisa. Tapi karena Tuhan itu adalah yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Nah saudaraku, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan selalu rendah hati. Orang yang melekat kepada Tuhan itu selalu rendah hati. Dan ketika rendah hati percaya kepada Tuhan, selalu disediakan Tuhan yang terbaik kepada Tuhan, kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat penutup dalam yang kedua ini, yaitu Yohanes 5 ayat 15. Yohanes 5 ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Harapku yang dikasih Tuhan, apapun penyakit, masalah, persoalan, hanya Yesuslah yang menyembuhkan kita. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, ciri orang yang intim, yang melekat hatinya kepada Tuhan, saudara-saudaraku, memiliki ketaatan. Ciri yang ketiga, orang yang melekat kepada Tuhan memiliki
ketaatan. Ini dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 30. Demikian dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang memutus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai mati dia taat kepada Bapa. Dia tidak sembarang menghakimi, tapi dia menghakimi. Kata firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan apa yang dia dengar. Dan penghakiman Tuhan itu dikatakan adil, sebab Tuhan tidak menuruti kehendaknya sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu pelajaran buat saudara dan buat saya, buat kita semua, supaya kita tidak menuruti kehendak kita sendiri. Sebab kehendak kita sendiri bisa salah, bisa tak benar di mata manusia, terlebih di mata Tuhan. Maka oleh karena itu kita mau menuruti kehendak Bapa dan kehendak Yesus dan kehendak Roh Kudus. Puji Tuhan. Kalau kehendak Bapa, kehendak Roh Kudus, kehendak Yesus itu tidak pernah salah. Amin. Selalu memberikan damai, selalu memberikan ketenangan, selalu memberikan kesejukan bagi setiap orang yang menuruti, yaitu kehendak Bapa, kehendak Yesus, kehendak Roh Kudus. Tidak akan pernah mengecewakan, tapi selalu memberikan kesejukan pada setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka dikatakan, mari kita memiliki ketaatan. Ketaatan berbicara, yaitu harga yang mahal, saudara-saudara. Harga yang mahal. Maka dikatakan seberapa harga yang dibayar Yesus bagi saudara dan bagi saya. Berapa harga yang dibayarnya untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya, menyelamatkan kita. Tidak terhingga, saudara-saudara. Tidak dapat dibeli dengan harta, tidak dapat dibeli dengan perak, tidak dapat dibeli dengan emas, tidak dapat dibeli dengan uang. Begitu mahalnya darah Yesus, saudara-saudaraku, untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya datang begitu saja, tapi memiliki makna arti yang luar biasa. Dia datang ke tengah-tengah dunia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, kemana harga yang dibayar? Kemana harga yang dibayar? Maka kita mau ikut Tuhan kemanapun kita, Tuhan mau bawa. Setelah kita bayar harga kemanapun Tuhan mau, mari kita ikut Dia. Percayalah bahwa jalan Tuhan, tuntunan Tuhan tidak akan salah, tapi itu tepat sesuai yang dirancangkan oleh Bapa di surga, saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu hari ini, dimanapun Tuhan mau bawa saudara, mau bawa saya, mau bawa kita, mari tetap kita ikut Dia. Mari kita tetap taat kepada Dia. Mungkin di tengah perjalanan akan ada gelombang, akan ada persoalan, akan ada pergumulan, tapi kita mau percaya betul-betul bahwa Tuhan itu membawa kita di jalan yang benar, saudara. Maka dikatakan Tuhan menciptakan dunia dan laut ini, maka laut tidak akan pernah kering. Tapi ketika Tuhan menyatakan hikmahnya untuk melepaskan bangsa Israel, maka laut kering, maka laut pun bisa dikeringkan oleh Tuhan. Semalam-malaman Musa mengulurkan tongkatnya sehingga bangsa Israel dapat berjalan
saudara-saudara. Itu loh nyatanya Tuhan. Tuhan nyatakan kasihnya, cintanya kepada bangsa Israel, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apakah Tuhan membawa bangsa Israel kecelakaan? Tidak, saudara. Demikian juga Tuhan membawa kita, saudara, yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu hari ini firman ini mengajar kita, menyampaikan kita supaya kemanapun Tuhan bawa kita, mari kita tetap ikut Dia. Sebab mengikut Yesus, saudara-saudaraku, adalah yang indah bagi setiap Yesus. Tidak ada pujian itu. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Haleluya. Mengikut Yesus keputusan itu adalah gambar ketaatan kita. Oleh karena itu, mulai hari ini putuskan mengikut Tuhan terus. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada beban, terus ikut Tuhan, saudara-saudara yang dikasih. Maka yang luar biasa akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, seberapa jauh Tuhan mau membawa kita, tetap ikut Dia, saudara-saudara. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan akan mengubah kita menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini firman ini datang kepada kita supaya kita memiliki ciri yang pertama dikatakan tadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau menjadi intim kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, mari kita tetap bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, mari kita memiliki ketaatan atau kesetiaan yang benar kepada Tuhan. Maka ketika tiga hal ini selalu ada dalam hidup kita, maka percayalah, maka hati kita akan senantiasa melekat kepada Tuhan. Maka ketika kita melekat kepada Tuhan, maka ketiga janji itu akan Tuhan berikan kepada kita sampai nanti Yesus datang kali yang kedua ke tengah dunia ini. Puji Tuhan. Amin.